Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Puji syukur saya ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi tentang teknik audit investigatif, wawancara, dan interogasi. Wait, sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Dia Ayu Puspitasari, NIM 1705520127. Mata kuliah Audit Investigatif kelas A1 Akuntansi. Dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MMCA, CPA dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai wawancara dan interogasi. Sebelumnya, saya akan memaparkan materi apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian wawancara dan cara penerapannya. Yang kedua, ciri-ciri suatu wawancara. Yang ketiga, teknik dasar wawancara. Yang keempat, hal yang dilakukan dalam wawancara. Yang kelima, ada tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara. Yang keenam, pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif. Yang ketujuh, ada pengertian interogasi dan cara penerapannya. Yang kedelapan, ada langkah-langkah saat interogasi. Yang kesembilan, ciri-ciri suatu interogasi. Yang ke-10, manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Yang terakhir, ada perbedaan wawancara dan interogasi. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian wawancara dan cara penerapannya. Wawancara merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Cara penerapan wawancara. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun, demikian masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik auditor itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung, ataupun pada akhir audit, sangat bergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara. Demikian halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan. Teknik waktu dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi, yang terpenting adalah tujuan dan hasil wawancara
yang dilakukan, sebab antara tujuan dan satu dengan yang lain biasanya berbeda, dan untuk mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lainnya yang berbeda pula. Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor, sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan, dan tanpa adanya kesan yang mengada-ngada atau melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Terkait dengan interogasi, auditor internal pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Namun demikian metode, tujuan, dan teknik-teknik interogasi biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan, namun dalam kondisi yang tidak formal, layaknya interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan untuk melakukan interogasi, atau auditor menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Auditor dapat memperoleh bukti dan pengakuan tersangka yang terkait dengan fraud tanpa perlu melakukan kekerasan dengan melakukan wawancara dan interogasi yang baik. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri suatu wawancara. Ciri-ciri wawancara yang pertama yaitu wawancara bersifat netral, tidak menuduh. An interview in non-accusatory. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan dana yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Yang kedua ada bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Contoh investigative information. Apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh behavioral information. Keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarainya, ekspresi wajahnya, caranya memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberi petunjuk
apakah ia berkata jujur atau berbohong. Pada akhirnya, pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atas sikap selama wawancara, seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Yang ketiga, ada wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan, meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya, atau dalam perjalanan jalan kaki, dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, dalam mobil, dan lain sebagainya. Memang idealnya wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Yang kelima, ada bersifat cair, tidak terstruktur. Wawancara harusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan. Pemeriksa juga pandai membaca suasana. Misalnya, untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya, investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal atau formal interview yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali atau controlled information. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan. Bukan saja ada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Pemeriksaan perlu mengetahui bahwa seseorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu. Juga kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Yang keenam, mencari hasil wawancara dari awal sampai akhir. Catat hasil wawancara dari awal sampai akhir dan jangan sporadik atau kadang dicatat, kadang tidak.
Mencatat secara sporadik memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadis akan menghambat arus informasi selama wawancara. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu teknik dasar wawancara. Beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika akan melakukan wawancara, antara lain kematangan pribadi. Kematangan pribadi bisa berupa sikap mental, kemampuan pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan sebagainya. Yang kedua ada gaya dan karakter yang berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, dan ada lain sebagainya. Yang ketiga ada koordinasi dan kerjasama berupa teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi, dan sebagainya. Yang selanjutnya materi yang keempat yaitu hal yang dilakukan dalam wawancara. Hal-hal yang dilakukan dalam wawancara dapat dikelompokkan dalam 4 bagian yang utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan analisis atau simpulan serta interpretasi hasil wawancara. Persiapan dalam wawancara. Sebelum melakukan wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir audit, hendaknya dilakukan persiapan-persiapan, baik dilakukan secara matang ataupun hanya secara insidensial saja. Beberapa hal yang harus disiapkan adalah yang pertama ada pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Yang kedua ada penugasan terhadap materi yang akan ditanyakan. Yang ketiga ada alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Yang kedua ada pelaksanaan dalam wawancara. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah fokus dalam materi wawancara, meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancara tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberi informasi atau tidak memberi informasi. Yang selanjutnya kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Bersikap tidak emosional dan tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan. Harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancarai secara seikhlas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Yang ketiga, dokumentasi dalam wawancara. Beberapa hal yang senantiasa diperhatikan dalam pendokumentasian. Yang pertama, bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Bila perlu pencantuman tanda tangan dari pemberi informasi, harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Yang kedua, bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara atau gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara dan untuk pengambilan gambar, lokasi, sekitar wawancara dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi. Yang ketiga,
fisik dari dokumentasi, hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan atau berubahnya wujud dari bukti dokumentasi tersebut. Yang keempat, ada analisis atau simpulan dan interpretasi hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus teliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai hasil bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara. Dalam wawancara, terdapat 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama verbal channel, atau ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai, pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap atau verbal behavior. Yang kedua ada paralinguistic channel. Ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang-orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya. Yang ketiga ada non-verbal channel, merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi, setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Materi yang keenam yaitu ada pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif. Yang pertama ada saksi pihak ketiga yang netral, yang kedua ada saksi yang dapat membenarkan, yang ketiga pihak yang diduga ikut terlibat, yang keempat ada pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Setelah membahas materi wawancara, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang interogasi. Yang pertama, pengertian interogasi dan cara penerapannya. Interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Cara penerapan investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigatif informasi yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Dalam melakukan interogasi, berbagai macam trik dan metode diterapkan oleh si investigator. Mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum, sangar dan bengis, trik yang menjebak, menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, menyiksa sampai cuci otak, istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tak ada menjadi fakta, sehingga tujuan interogasi bergeser dari ingin mengungkap kebenaran menjadi sesuai pesanan. Tujuan interogasi adalah mencari kebenaran.
Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk melangkah yang sedang ia jalani. Pertanyaannya tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya yang bersalah. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah saat interogasi. Langkah-langkah saat interogasi ada 9 langkah yang akan dilakukan. Yang pertama ada direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara saksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Tanpa keraguan sedikitpun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas. Yang kedua ada interrogation time. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation time langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Yang ketiga ada handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Yang keempat ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Yang kelima ada keeping the suspect attention. Tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiri diam dan investigator menjadi pembicara tunggal. Yang keenam ada handling the suspect's passive mood. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenarannya. Yang ketujuh ada presenting the alternative question.
merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. 8. Ada bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Yang ke-9 ada the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Materi selanjutnya ada ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama ada interogasi bersifat menuduh. An interrogation is accusatory. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pertanyaan yang bersifat menuduh seperti, "Anang, saya tidak punya keraguan sedikit pun bahwa Anda yang merencanakan tindak pidana korupsi ini," sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Bandingkan jika pertanyaannya berbunyi, "Anang, saya pikir Anda mungkin terlibat dalam merencanakan tindak pidana korupsi ini." Dengan pertanyaan terakhir ini, yang diinterogasi dengan cepat membaca bahwa ada ketidakpastian di benak si investigator mengenai keterlibatannya dalam merencanakan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang diinterogasi ini semakin yakin bahwa sikap yang harus diambilnya adalah membantah keterlibatannya. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif atau an interrogation involves active persuasion. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-accusatory, orang itu telah berbohong. Kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pertanyaan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator. Tujuan interogasi adalah mengakui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah atau confession. Ini keliru. Contohnya, seseorang sedang sial. Ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan ia tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal mendapat pengakuan
bahwa orang itu bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Yang ciri-ciri kedua interogasi yaitu interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali atau controlled environment. Bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising tempat umum. Yang ketiga, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Yang keempat ada investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati atau committed untuk tidak bersingut dari posisi ini. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Materi yang keempat tentang interogasi ini ada manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang. Dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal, untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain nilai behavior information dari suatu wawancara, juga ada investigative information. Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara, dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena sifat tidak
sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua ada selama wawancara, investigator sering kali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Yang keempat, ada keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif, tidak memihak, dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Tentu ada perkecualian terhadap saran yang sudah saya jelaskan. Misalnya, dalam kasus pengungkapan yang tertangkap tangan atau fraud yang terungkap dalam suatu covert operation, interogasi sebaiknya langsung dilakukan tanpa didahului dengan wawancara. BPKP 2007 menyatakan untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain berbagi informasi. Yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Yang ketujuh, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Namun, dalam kenyataan sering wawancara dilakukan oleh auditor yang tidak mempunyai karakteristik seperti yang sudah saya jelaskan, sehingga hasil wawancaranya kurang berhasil atau justru tidak berhasil, yang mengakibatkan hasil audit investigasinya kurang meyakinkan. Hal itu banyak disebabkan kurangnya auditor investigatif yang tersedia di instansi tersebut. Selain kriteria tersebut di atas, selain kriteria yang sudah saya jelaskan tadi, auditor investigatif dalam melaksanakan auditnya harus selalu dilandasi dengan sikap mental dan independensi serta integritas yang tinggi untuk menghindarkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh auditor, misalnya adanya penyuapan. Nah, setelah menjelaskan mengenai wawancara dan interogasi, saya akan menjelaskan perbedaan wawancara dan interogasi. Wawancara yang pertama,
bersifat netral dan tidak menuduh. Yang kedua, tujuan mengumpulkan informasi. Yang ketiga, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Yang kelima, bersifat cair, tidak terstruktur. Yang keenam, mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Interogasi, yaitu yang pertama bersifat menuduh, yang kedua taktik membuat pertanyaan bukan pertanyaan, yang ketiga tujuan interogasi yaitu mengetahui yang sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Yang keempat, dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Yang kelima, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Dari kedua materi tersebut, wawancara dan interogasi, saya dapat menyimpulkan bahwa teknik wawancara dan interogasi oleh auditor dalam menjalankan tugas audit merupakan salah satu teknik yang berupaya mengumpulkan keterangan yang merupakan bagian dari keterangan saksi sebagai bukti di pengadilan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan spesifik lainnya. Dengan melakukan teknik wawancara dan interogasi, maka akan memudahkan auditor dan investigator untuk mengumpulkan bukti dalam menunjukkan atau menuduh suatu perbuatan fraud terjadi. Sebelum saya akhiri presentasi saya kali ini, izinkan saya mengutip sebuah kutipan yang indah dari Benjamin Franklin. Ada 3 jenis orang di dunia ini. Orang-orang yang tidak bisa digerakkan, orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, tidak akan melakukan apapun untuk berubah. Lalu ada orang yang dapat digerakkan dan orang yang melihat kebutuhan akan perubahan dan siap mendengarkan perubahan. Lalu ada orang-orang yang bergerak, orang-orang yang mewujudkan banyak hal. Dan jika kita bisa menyokong lebih banyak orang, akan terjadi pergerakan. Dan bila pergerakan ini cukup kuat, itulah dalam arti yang sebenar-benarnya. Revolusi itulah yang kita butuhkan. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Semoga apa yang sudah saya presentasikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sehat selalu ya teman-teman, dan selalu jaga kesehatan semua teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.